Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Selamat berjumpa yang kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Shalom semuanya. Selamat berjumpa lagi di sore hari ini. Saya lihat yang datang itu tetap, berarti ini orang-orang yang jatuh cinta. Kalau orang jatuh cinta, banyak bonusnya. Amin. Ya. Puji Tuhan ya. Kita belajar ngaji sore hari ini, kita belajar ngaji bareng. Kok ketawa? Ngaji itu bahasa Indonesia mengkaji, mengenal. Kita harus punya visi misi. Jadi orang Kristen jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa, tapi jadi orang Kristen yang luar biasa. Kita harus ngerti. Ada yang ngerti visi misi kita. Tuhan menciptakan saya dan saudara. Angkat tangan. Kalau ada saya kasih kaos lagi, tapi datangnya bulan depan. Iya. Untuk memuliakan Tuhan. Tidak cukup itu aja. Ya. Jadi terang, jadi berkat, jadi terang. Oh, tidak cukup itu aja. Makanya Yesus kita itu dahsyat luar biasa. Yang setuju katakan amin. Yang setuju boleh dong tepuk tangan yang luar biasa. Saya dan saudara dulu orang-orang yang berdosa. Benar mana? Tapi Tuhan Yesus menginginkan tidak satu orang pun yang binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Next. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dulu gambar diri saya nggak ganteng kayak gini, umur sekarang saya 33. Saya waktu bertobat umur 40 lebih. Tapi sekarang hidup saya bukan aku lagi, tapi Kristus. Umurnya berapa? 33. Awetmu? Iya. Kalau orang berjalan bersama Kristus, hidupnya di dalam Kristus dan Kristus di dalam dia, hidupnya masih berubah. Amin. Karena kekristenan itu adalah perubahan hidup dari gelap dibawa kepada terangnya yang ajaib. Kalau saya nggak ketemu Yesus, kalau nggak ada firman ini, saya tidak bisa berdiri di tempat ini. Sebab upah dosa ialah maut, tapi kasih karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Tuhan kita. Dalam siapa? Yesus. Wow. Saya setiap hari ngaji ini. Alkitab saya mulai dari Kejadian 1 sampai Wahyu itu saya katakan kalau malam ini, Tuhan Yesus, I love you. Saya gak bisa doa apa-apa kalau malam cuma I love you Tuhan Yesus. Mulai pagi, bangun pagi dalam keadaan sehat, kuat, dan kau berkati hidupku. Kau tuntun langkah-langkahku, kau tuntun, kau sertai, dan itu janjimu tidak akan meninggalkan satu detik pun. Tuhan Yesus, sekarang aku malam mau tidur, mau istirahat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya kalau aku istirahat sebentar lagi aku kau panggil pulang ke usia. Karena saya punya visi misi. Visi misinya apa? Nih. Karena begitu besar kasih Allah dan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Iblis percaya nggak kalau Yesus itu Tuhan? Amat sangat percaya. Kemarin ada yang nyanggal ini, Pak, iblis itu tahu nggak kalau Yesus itu Tuhan? Ya amat sangat tahu. Loh, tapi kok dia mencobai? Loh, iblis itu pekerjaannya untuk apa? Mencobai, menggagalkan. Ini di shooting. Ya, oh di shooting nggak jadi ada di sini. saya biasa mondar mandir ini. Nggak bisa menang gitu ya. Iya. Agak mundur sedikit aja. Iya, saya nggak ngomong kok ini. Oke. It's okay. Ada penggantinya. Oke, terima kasih. Thank you Petromax. Gak bisa ngomong thank you very much. Thank you Petromax. Oke, iya. Iya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Wow, ketika di kayu salib aja saya dengerin sudah selesai. Nangis saya. Hari-hari saya kalau merenungkan firman, saya selalu nangis cucuran air mata. Kok gak dulu-dulu jadi orang Kristen? Makanya jadi orang Kristen itu harus mengenal dalam, ngaji, mengkaji, mengenal lebih dalam. Jadi orang Kristen jangan cuma kulit aja. Banyak saya jumpai orang Kristen strawberry. Gesekan dikit tes, busuk, gak ke gereja. Ada telepon dari surga. Ya sebentar, belum selesai.
Saya biasakan anak-anak rohani saya ya, gimana? Kalau sudah masuk di sini di silent. Kalau Anda jatuh cinta sama Tuhan Yesus, pakai nomor teleponnya, buang semua, buang. Enggak, kok maaf sama saya? Saya kan cuma cerita sama anak-anak rohani saya. Karena firman itu pedang bermata dua, ya, yang sana kena sini kena, ya. Jangan tersinggung. Kalau tersinggung berarti makanya kekristenan itu jangan sampai tersinggung. Stroke, katakan kiri kananmu, ngerti nggak kamu? Iblis itu selalu mau menggagalkan visi misi Allah. Tapi itu semua tidak bisa. Janjinya kita dijadikan lebih daripada pemenang. Ketika saya ngaji Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya apa? Allah menciptakan apa? Langit dan bumi. Wow, itu saya jatuh cinta. Wih Tuhan, bukan langit dan bumi, earth and heavens. Bahasa Inggrisnya, latihan kan bahasa Inggris. Latihan bahasa apa semua? Latihan, belajar jeruk. Belajar mengenal dengan dalam, jangan cuma Kristen kulit. Kalau saya dulu, orang-orang yang ilmunya dangkal, maaf ya, habis diisi itu jadi penjahat sama saya, baru diisi begini, wah dibacoki nggak apa-apa, wah sudah mentang-mentang. Tapi kalau orang banyak isinya, semakin menu seperti padi. Ilmu kalau di kulit ini, wah banyak orang Kristen yang biasa-biasa, sombong-sombong apa enggak? Sombong. Iya, sombong itu nanti diusir sama Tuhan Yesus dari mana? Surga, pergi ke neraka. Makanya jangan sombong. Katakan kiri kananmu, jangan sombong. Iya. Iya. Jadi orang Kristen, kulit, daging, tulang, sumsum, darah menyatu. Itu ilmu sebelum saya kenal Tuhan pun saya pelajari gitu. Lek ilmu ini cetek, itu dibaca sih apa-apa, itu nanti punya pengapesan yang lain. Tapi kalau ilmu ini jero, ilmunya dalam, manunggaling kaulo Gusti sudah terjadi dalam hidupmu. Tadi saya ditanya, Pak, siapa yang makan sama saya tadi? Pak Eko, ya, yang orang Malang. Pak Khairul, kalau itu dulu Pak Khairul sakti, sekarang nggak sakti, ya tambah lebih sakti. Wah dulu ketemu tiruannya, kok sekarang ketemu yang aslinya. Iya, sekarang ketemu yang asli, ya tambah sakti. Dulu dari penjahat aja berani mati, sekarang lebih mau mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus. Gimana caranya hidup seperti Kristus? Kalau saya diselamatkan, firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Amin. Kok ini? Terus ini keliru tadi, nggak apa-apa, tapi ini aja. Kekristenan itu adalah proses kehidupan. Langkah 7 menuju surga itu. Siratul Mustaqim saya nemukan ini. Bertobat. Dibaptis karena dibaptis karena apa? Di sini ada nggak yang dibaptis karena nikah, anak-anak? Ini serius. Dan banyak saya jumpain orang-orang minta dibaptis pulang karena apa? Dibaptis karena nikah, dibaptis karena ikut-ikutan. Dibaptis itu karena bertobat, percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, lalu dibaptis. Ini langkah 7 masuk ke surga. Saya itu, wow, disingkapkan hal-hal yang luar biasa. Makanya saya nggak mau jadi orang Kristen yang biasa-biasa, saya mau jadi orang Kristen yang luar biasa. Anda yang sore hari ini datang, ini buat double porsi. Setelah saya memberi diri untuk bertobat, memberi diri untuk dibaptis, orang Kristen mengalami 3 baptisan. Baptisan air, baptisan roh, dan baptisan api. Setelah saya dibaptis dengan air, saya tanya, Tuhan Yesus, aku sudah dibaptis, apa yang harus aku lakukan untuk Engkau? Kalau sudah dibaptis, memikirkan perkara-perkara yang di atas, supaya yang di atas memikirkan perkara-perkara yang di bawah. Dan jangan memikirkan perkara-perkaramu sendiri, pikirkan perkara-perkara orang. Saya sebelum kenal Pastor Lukas, datang ke sini ditelepon Bu Dewi Basir.
Pastor Lukas telepon tanya-tanya, Pastor selamat ya nanti melayani. Oh iya, saya lihat videonya terus FB-nya, berbagi-bagi berkat terus. Kalau hidupmu memikirkan orang lain, Bapamu yang di surga memikirkan kehidupanmu. Kekristenan itu hukumnya berbanding balik. Di saat Anda susah suka menabur, wah keren. Kalau saat Anda kaya suka menabur itu biasa. Susah menabur. Kemarin Pastor saksi sama saya. Begitu juga saya ketika saya menjadi orang Kristen sudah tulyong tuh, tahu tulyong tuh? Bambong kalau nganumplung turu pasar bandalan kubis. Ketika menjadi orang Kristen, kita ini sudah jatuh tertimpa tangga masih di jenjang kuda. Supaya kita nggak sombong, dihabisin harta kita yang nggak benar. Tulyong. Maaf, saya akan tenglang sendiri. Karena itu indiren. Setelah saya bertobat menyerahkan diri saya ini suka ibadah. Kalau Anda ibadahnya 3 kali, kayak saya 5 kali. Dari Malang ke Lawang ke GPIB. Karena saya sembunyi-sembunyi. Jangan sampai takut saya ini jadi orang Kristen. Saudara-saudara saya tahu, teman-teman saya tahu. Jam 3 berangkat dari Malang ke Lawang. Naik sepeda pancal, hujan deras, angin. Saya bawa Alkitab, saya tutupi dengan tas kresek. Jadi bandar narkoba, jadi bos. Sepatunya mengkilat. Nyaduk kucing, mancep. Karena apa? Saking bagusnya sepatunya. Wow. Nendang kucing gini loh. Nancep. Lalat nempel di sepatu, jatuh. Iya loh. Iya. Jamnya ketap-ketip, cincinnya ketap-ketip. Wow. Gespernya semua, merek semua. Tasnya kremes. Ya, tapi ketika menurut Yesus tulyong tuh tas kresek merah, daun bawang, daun sawi keluar semua. 4 hari gak ganti. Ini serius. Ketika saya baru bertobat dibaptis, dan aku selalu dibaptis, apa yang harus aku lakukan untuk engkau? Tinggalin harta bendamu semua dan kamu pergi ke kota Malang. Enggak Tuhan, aku gak mau kota Malang. Aku benci kota Malang. Aku tak di Jakarta, aku tak di Bali aja. Pergi ke kota Malang. Tuhan ini menyuruh kita yang gak enak. Tapi kalau kita taat, itu menjadi nikmat. Kecaplah dan kekristenan nano-nano. Setelah saya pergi minggu lagi, sudah gak ibadah di Mawarsaron. Minggu cari gereja, muter-muter sehari 5 kali. 5 kali GKI, GPIB, GSJA, Katolik, pagi malam itu terus sampai ketemu gereja Diaspora Sejahtera, GPI Diaspora Sejahtera. Pendetanya namanya Muhammad Sudidharma. Itu Muhammad cocok di koin. Dan akhirnya saya bergereja di situ dan jadi hamba Tuhan di situ. Makanya ketika Anda suka ibadah, Anda itu dibaptis dengan Roh. 1 tahun 52 minggu. Benar apa enggak? Siapa yang di sini yang hadir, ini tak lihat pelayan-pelayan Tuhan. Ya, yang bukan pelayan Tuhan, yang 52 minggu tidak pernah absen ibadahnya, kan? Yang tidak pernah absen. Berarti absen semua. Gitu, makanya saya tanya, gimana kabarnya? Luar biasa, dahsyat, ajaib, yes. Malaikat di belakangmu ngompret pakai tag. Ibadah 1 tahun 52 minggu males. Katakan kiri kananmu, ngerti gak kamu? Kenapa enggak? Jangan males, ibadah ini mengandung janji. Janjinya itu ya dan amin. Ada doa apa gini sini? Doa online aja males. Ayo. Padahal doa pagi itu wah keren. Saya doa pagi sama anak-anak, sama orang yang gak punya apa-apa,
Pak, saya berdoa Pak, nanti saya kepingin motor Pak, kepingin rumah Pak. Didoakan, punya motor, punya rumah. Tapi setelah punya motor, punya rumah, punya mobil, malas. Katanya, lu kok gak doa pagi? Iya Pak, tadi mau berangkat mobil saya cuci, terus ada hujan lagi, gak jadi. Ini serius. Makanya ya, bukan soal berkat hidupmu, soal pertemanan hidupmu. Favor of God. Kalau hidupmu sudah suka ibadah, waduh, nikmat. Nikmatnya tak terasakan. Lihat ini tadi, Pastor Lukas ngomong dulu, Pak Khairul sudah di sini. Ya, saya jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Tadi tanya, sudah jam berapa? Saya ini lagi jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Di sini tadi ada yang ditanya sama Pastor Lukas. Ada yang pernah jatuh cinta? Angkat tangan. Oh, enggak ada. Dijodohin semua memang benar, Pastor. Iya, kasihan deh lu. Serius, gak ada yang pernah jatuh cinta? Sayang. Berarti kalau jatuh cinta itu buta kan? Jatuh cinta kan? Ya, jatuh cinta itu katanya kotoran kucing rasa? Saya nggak pernah. Walaupun saya dulu mantan istri saya 13 tidak pernah makan rasa itunya kucing rasa coklat. Tadi ngomong rasa coklat. Suka ibadah. Katakan kiri kananmu, kamu harus suka ibadah. Setelah suka ibadah, kita ini dibaptis dengan Roh. Next level. Kekristenan semakin naik. Menjadi kepala bukan ekor. Suka baca firman. Dimulihkan. Ada sombong. Tadi saya cuma sedih. Som cuma berapa? 40, jemaatnya ratusan. Katanya orang Medan. Sedih kali. Ngeri kali. Bener-bener. Cuman yang ikut yang gini-gini aja. Ada pengajaran di gereja, ada keperluan apa di gereja, saya itu selalu hadir. Sampai orang-orang ngomong gini, aku Kristen gak kayak kamu. Kamu setiap pagi, siang, sore, malam gereja. Kasur gua pindah di gereja bisa. Loh, kalau bisa? Iya, kalau bisa? Iya. Mana? Suka dimuridkan, baca Alkitab. Maaf yang di sini, yang sudah baca Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu, angkat tangan. Yang belum, angkat tangan. Itu intimidasi iblis, malu itu intimidasi Tapi setelah Anda tahu mendengarkan ini, mendengarkan firman, tahu firman, nggak melakukan firman, berarti temennya aku kan cuma yang teruskan kalian. Harus baca firman. Maaf, anak-anak saya ini, anak saya SD sampai SMP ini baca Alkitab khatam. Tahu khatam? Selesai, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Saya ajari kalau liburan 20 pasal, suaranya yang keras kalau baca. Dan banyak saya jumpai mengaku Kristen tapi baca Alkitabnya. Bukan jarang, gak pernah lagi. Ya Bang, maaf Bang, kalau saya baca firman, pada mulanya adalah firman adalah bener apa enggak? Bener apa enggak? Katakan kiri kanan, jangan gitu lagi. Baca firman aja kok ngantuk. Tapi kalau mainan WA, TikTok sampai pagi, bener apa enggak? Bertobat kalian. Ini masalah pertobatan. Ini visi misi saya. Setelah saya dibaptis, saya suka ibadah, saya suka dimuridkan, saya suka baca firman. Setelah baca firman, saya senang baca firman. Itu nutrisi. Power booster. Ketika saya baca firman, rasanya kita dari mobil terus ya. Kemarin dari mobil ngajarin Diki. Diki langsung semangat. Rasanya saya dipeluk Tuhan Yesus, rasanya saya baru. Setelah kita baca firman, suka baca firman, suka dimuridkan, next level lagi apa? Punya hati melayani. Punya hati melayani. Jangan tunggu diperintah.
Kalau Anda sudah punya hati melayani, melayani itu bukan cari PK. Ini serius. Melayani itu untuk menderita. Sampai kapan, Pak? Until death. Sampai mati menderita. Tadi ya, Pastor Lukas ngomong, gembala yang baik memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Itu keren. Itu keren. Punya hati melayani. Ketika kita sudah punya hati melayani dan kita sudah melayani, kita dibaptis dengan baptisan api. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Banyak saya jumpai dan saya pun mengalami ketika saya melayani, saya jadi PDP. Wah, orang paling terdekat dipakai untuk menguji kesabaran kita. Bisa istri, bisa anak, bisa hoping siang ho. Apa hoping siang ho? Sahabat karib, utang dan bayar, rekan sepelayanan gini tidak cocok. Yang sini singeran, kamu tadi salah, kamu nggak salah. Wes udah gereja-gereja, pindah gereja. Banyak nggak yang seperti itu? Banyak banget. Jangan kepahitan, itu prosesmu nih bro. Proses. Saya terus pengen aja apa? Taat dibaca dari Manado sampai sini apa? Apa? Dari Philadelphia ke Manado apa? Dari atas ke bawah, bawah ke atas, kiri kanan, kanan kiri. Boleh ditawar-tawar nggak kekristenan? Anda kalau dedikasi kan jadi orang Kristen. Yang saya tulis merah itu apa? Proses. Yang di atas. Di proses itu harus taat. Kita ini apa? Kerambanya, ya toh? Yang bikin siapa? Yesus Kristus. Kalau di prosesmu itu kamu nurut, itu enak. Maaf, orang Kristen harus punya fathering, covering supaya nggak liar. Anda punya gembala gini, nurut sama gembalanya. Lu serius? Kalau nggak nurut sama gembalanya liar, Anda dicaplok, ambil. Loh, ini serius karena saya lihat banyak pengalaman. Banyak saya lihat pengalaman. Bener apa enggak? Hidup apa? Ragun. Ketika kita punya hati melayani, saya sendiri ini yang saya khotbahkan. Ini saya ngalami dulu, baru saya khotbahkan. Saya sudah dibaptis, saya suka ibadah, saya suka dimuridkan. Saya punya hati melayani. Ketika punya hati melayani, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Diproses, bisa diproses gembalamu loh. Suami istrimu bisa loh, anak-anakmu bisa loh. Itu artinya Anda sudah dibaptis dengan baptisan api. Anda dimurnikan, disucikan, dan diuji. Amin. Tapi orang-orang fasik tidak memahaminya. Tapi orang bijaksana memahaminya. Siapakah orang fasik itu? Orang fasik adalah orang yang tahu firman, tapi tidak melakukan firman. Tapi orang bijaksana apa? Orang yang tahu firman, tetap melakukan firman. Benar banget. Gitu kok lagunya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Punya hati melayani. Ketika Anda diproses gini pindah-pindah, maaf, di sini nggak ada. Di Malang itu banyak, di gereja kami ribuan jemaatnya. Sekarang tinggal ratusan. Yang pinter mijit keyboard ting tung, dan yang nabut drum yang WL-nya badannya besar, pulang dihadang di pintu. Siapa namanya? Avandi. Di sini kasih PK berapa? Ini real. Kasih PK berapa? Nopek Pak. Dihadang di sana. Mau di gerejaku ngopek. Pindah apa enggak? Ayo, pindah apa enggak? Nanti saya baptis ulang gitu. Melayani jangan pindah-pindah. Itu
berarti gak taat. Katakan diri kamu ngerti apa enggak? Melayani jangan cari uang. Ini serius, jangan cari uang, jangan cari ketenaran, cari perkenanan. Cari perkenanan. Pindah-pindah nanti prosesnya belum selesai, terus sama aja. Lihat, ketika ada kecambah gini, sudah tumbuh apa? Akarnya, terus pindah lagi. Mate. Togi tompes saya. Iya, makanya bahasa saya banyak loh. Kemarin saya ada yang translate, saya godain gitu orangnya tolak-tolak. Iya, jangan pernah pindah-pindah gereja. Lihat mata saya. Jangan pernah pindah-pindah gereja. Prosesmu belum selesai begitu. Setialah sampai akhir. Setelah punya hati melayani itu berkorban. Saya punya hobi sekarang melayani. Jadikan pelayanan itu hobi. Kalau hobi, maaf, saya dulu hobi motocross. Beli sepeda motor trailnya 100 juta misalnya. Modifikasi mahal banget. Sampai 300 juta, 200 juta. Hadiahnya juara satu berapa? 5 juta. Ini contoh apa enggak? Ini serius. Iya, contoh apa? Tapi coba. Pelayanan juga gitu. Ya, yang kursus ting-tung aja mahal. Kasih PK 100. Di sana tawari 200, pindah apa enggak? Bukan janji sama saya, itu janji sama Tuhan. Awas nanti kalau saya tahun depan masih ada di sini. Ya, tak cari, tak susul. Iya Pak ya? Pak Pandi juga. Jangan mentang-mentang suaranya enak, badannya besar gini-gini, ada gereja lagi pindah di sana. Karena di tempat saya banyak yang seperti itu. Jangan. Gembalanya itu sakitnya di sini. Katanya Ayuji, punya hati melayani itu memang berkorban. Hobi itu memang berkorban. Jangan berharapkan Anda menerima. Kalau menerima itu ampau, waduh, itu kasih karunia. Loh iya, Anda kasih karunia itu kamu bekerja. Jangan berharap yang aneh-aneh. Setelah Anda punya hati melayani, mempersembahkan hidupmu, kekristenan naik level terus. Visi misi, mempersembahkan hidup. Ketika saya melayani mempersembahkan hidup, masih jauh, sodekat itu naik gunung turun gunung. Saya masuk ke pedalaman. Tiba-tiba petir, hangus semua ini. Ini hangus, tapi tidak apa-apa. Menginjil itu latihan mati, mempersembahkan hidup. Anda pelayanan di sini aja males pindah-pindah, nanti Pak Pastor telepon saya, tak baptis sama Uli Bekas. Ada. Atau bekasnya minyak goreng gitu. Satu drum belakang. Iya. Jangan pernah pindah-pindah. Lihat, di sini tuh enak banget, enak, nyaman, enak. Tapi jangan sampai terlena Anda di zona nyaman. Kekristenan diproses, jangan pernah lari-lari. Setelah diproses mempersembahkan hidup tadi. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati sebuah keuntungan. Ketika kita sudah melayani, kita mati itu sebuah keuntungan. Pakai 5 mahkota, jangan gondol. Iya, masuk surga gondol. Nah, ketika Anda melayani di sini sudah ngambek. Wah, gak pelayanan di Pastor Lukas, aku gak dibayarin, aku telat sedikit aja, singer sudah diganti. Wes gak gereja-gerejaan, gak Yesus-Yesusan, karepmu.
Iya, yang rugi siapa? Pastor Lukas? Anda. Wong yang diproses itu Anda. Katakan kiri kananmu, aku sih diproses. Berapa enggak? Ini saya pernah ngalami ketika saya melayani jadi PDP, langsung diginiin sama yang senior. Ayo, kamu jangan dekat-dekat sama Pak Sudi. Kamu ngerti, kamu anak kemarin sore, kamu kan. Saya digituin. Saya tarik nafas lalu mundur ke belakang. Tak paten menung. Ini sudah jadi pendeta mati-maten dulu. Karena apa? Proses. Iblis tidak senang kalau ketika kita melayani mempersembahkan hidup ini supaya kita jatuh. Berarti kalau jatuh masuk surga apa enggak? Padahal tujuan surga nanti jadi mempelai kita ini. Loh, ketika kita mempersembahkan hidup adalah Kristus, mati sebuah keuntungan. Tapi banyak saya jumpai orang Kristen itu juga pelit. WL-nya mana tadi? WL. Iya. Kok takut loh WL. Takut gegak angkat tangan. WL-nya mana? Kalau mau persembahan, WL-nya ngomong apa? Mari kita angkat lagu pujian sebelum kita memberi serius. Langsung. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Untung di sini nggak ada kolektor. Ya toh, yang di gereja-gereja sana banyak kolektor. Meskipun badai silih berganti, hidupku buka dompet, ku tetap ngambil duit itu nggak gini. Saking duitnya itu nggak gini. Jadi nggak gini. Masuk semua. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus 2000. Meskipun di sini kan gak ada uang 2000-an toh. Ini di Indonesia. Yesus nggak tahu ya wis. Ya sekarang $1. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus $1. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Terus layakkanlah seluruh hidupku. Oh Bapa, ya Aba, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan $1. Pelit itu namanya. Benar apa enggak? Kok mau mempersembahkan hidup sama Tuhanmu aja hitung-hitungan sama Tuhan Yesus? Hati-hati jangan pelit. Kalau Anda pelit, lihat, kita ini dikasih seperti apa? Talang. Apa itu? Paralel. Terima kasih. Kekristenan itu terima kasih. Kalau Anda terima kasih. Pelit digendong ada apa? Uget-ugete. Nanti uangmu itu dipakai apa? Jentik. Nanti uangmu itu dipakai ke rumah sakit. Enak mana? Ke rumah sakit apa ke rumah Tuhan? Makanya beri yang terbaik. Kalau di dompet ada $100, 50, 20, 10, 5, $1, beri yang terbaik. Karena Anda sudah diberi yang terbaik. Loh, Anda ikut melayani, Anda ini dipuji matanya itu dahsyat luar biasa. Jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Yang mengalami. Ini serius, ini yang saya alami. Ketika saya mempersembahkan hidup, saya menabur dengan segala, Tuhan tidak memberikan saya kekurangan. Kelebihan terus. Setelah mempersembahkan hidup, keuntungan batin. Hidup adalah Kristus, mati sebagai keuntungan. Kita ini semua camat. You understand camat? Calon mati. Kalau calon mati, nama saya tercatat
tercatat di kitab kehidupan. Keren apa enggak? Makanya saya dan saudara cuma nunggu antrian. Ada tiketnya. Khairul Anwar, siap Bapakku yang di surga. You Wijaya. Iya, Wijaya. Ayo, siap jam ya. Ya, nah yang mangan-mangan sama lah. Benar apa enggak? Makanya ini loh, kekristenan ini saya punya visi misi ini. Sekarang ini saya itu di sini. Ayo coba renungkan, Anda di mana? Apakah Anda benar-benar sudah bertobat itu dibaptis itu karena bertobat? Renungkan, serius. Kalau Anda dibaptis karena nggak bertobat karena nikah, dalam hidup pernikahanmu, proses hidupmu itu jebles. You understand jebles? Karena tidak satu server. Apalagi kalau nikah tidak satu server. Wah, ngomong, oh saya nikahin ini jiwa ini plek-plek. Berat loh, bawa jiwa gitu berat. Kalau Anda nggak dikuati dulu sendiri. Itu ada Pastor Herman ini. Pak Herman itu dulu Kristen. Istrinya dari Sunda dan Padang. Wes atos. Tapi begitu lihat YouTube saya, Diki narkoba saya dikatakan Diki, akhirnya dijamah Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan Yesus dan minta dibaptis di mana. Dan sekarang dia sudah dibaptis dengan baptisan api. Istrinya nggak tegur sapa selama 2 bulan. Kalau tidur bantalnya ditumpuk gini 2. Jadi nggak boleh pilih-pilih. Saya ngomong sekalian nggak tembok. Ya, tapi kemarin saya datang ke rumahnya, saya berdoa. Sekarang tembok Yeriko sudah turun. Sekarang bantalnya tinggal 1. Karena kemarin tidur selimutan orang 2 selimut 1. Sekarang selimut 1 jadi 2. Karena aku kok lama sekali diproses. Lama tidak lama itu tergantung dari hatimu. Makanya relakan dirimu untuk dibentuk. Setelah itu yang terakhir, kalau kita namanya tercatat di kehidupan, kita menjadi mempelai Kristus dan dipanggil, marilah ke sini. Ayo, ikut pengantin mempelai anak domba, dan kita pakai mahkota. Ini yang dinamakan visi misi saya hidup. Saya jadi orang Kristen harus taat. Yang di sini ikut som angkat tangan. Dibaca yang merah gedenya apa? Banyak orang Kristen ngeyel ya gitu. Karena begini, maaf, saya aja kesaksian. PowerPoint itu. Tapi penekanannya beda. Oh. Benar bang? Setiap som pasti beda. Oh yes, sekarang. Makanya anak-anak rohani saya, bapak itu kalau ngajar keren harus. Bang saya dulu belajar ngaji, salah kok gitu. Makanya sekarang jadi orang Kristen itu sekarang titik komanya 1 iota pun tidak boleh dikurangi dan ditambahin. Makanya siapa yang di sini kepingin jadi mempelai Kristus dan pakai mahkota kehidupan, tundukkan kepala.